Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Agus. Kali ini kita masih tetap sama. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang pramuka. Dan untuk hari ini adalah materi pramukanya tentang Bapak Pandu Dunia. Kakak akan jelaskan nanti biografinya Bapak Pandu Dunia ya. Yuk kita langsung saja ke materi. Tolong disimak dan tolong dicatat yang kira-kira nantinya penting ya. Biografi Baden-Powell. Nah, adakah yang sudah tahu Baden-Powell nama lengkapnya? Coba ya. Tahukah kalian siapa itu Baden-Powell? Baden-Powell nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell ya. Itu nama lengkapnya. Dan dia biasa dipanggil dengan julukan si BP, BP, banyak BB segala. Bukan BB ya, BB tulisannya. Cuma dipanggilnya apa gitu, saya juga kurang paham. Ya. Dia itu seorang tentara Inggris dan sekaligus penemu atau pendiri di Boy Scout. Lalu Baden-Powell itu lahir di Paddington, London, Inggris ya, pada tanggal 22 Februari tahun 1857 ya. Nama ayahnya Baden-Powell itu adalah Profesor Domine. Dia itu seorang guru juga di Universitas Geometri Oxford di Inggris ya. Ibunya bernama Miss Henrietta. Ibunya itu seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang dikenal itu William Smith ya. Baden-Powell mempunyai 9 saudara kandung. Ya, jangan salah, dia punya saudara kandung 9. Warrington, George, August, Penrose, Jesse, Baden dan Baden Fletcher ya. Cerita Baden-Powell ini dimulai ketika Baden-Powell berusia 3 tahun. Sejak itu ayahnya juga meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Baden-Powell seusia yang sangat muda, seorang anak yatim, sudah jadi seorang anak yatim. Sepeninggalan ayahnya, Powell dituntut untuk hidup mandiri, ya, dengan dan hanya dukungan dari orang tuanya si ibu kandungnya tercinta, ya. Baden-Powell sejak kecil banyak mengagumi karya-karya ilmiah terkenal pada zamannya itu, seperti Charles Darwin, Charles Babbage, George Eliot, Lewis, James Martin. Baden-Powell adalah seorang bertipe bekerja keras, ya. Bisa dibilang dia orang yang bertipe bekerja keras dan tidak mudah putus asa dan selalu menolong. Pada tahun 1870, Miss Henrietta, ibunya Baden-Powell, memasukkan Baden-Powell ke Carter House. Baden-Powell di sana sangat populer. Selain dia pintar, rajin belajar, selalu dapat beasiswa, Baden-Powell juga banyak mengikuti ekstrakurikuler, nggak hanya belajar saja. Marching band, klub menembak, teater, melukis, kiper. Di sana juga dia sebagai kiper dalam bermain bola ya, sepak bola. Dan di Carter House juga, Baden-Powell itu mendapat julukan batting towel. Ya, dari sana dapat julukan batting towel. Pada usia 19 tahun, Baden-Powell mendapatkan sekolahnya di Carter House. Kemudian Baden-Powell memutuskan untuk mengikuti dan bergabung dengan dinas kemiliteran atas bantuan dari pamannya. Siapa pamannya? Dia adalah seorang Kolonel William Henry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich ya. Setelah lulus di akademi militer, Baden-Powell ditempatkan di India, pangkatnya sebagai pembantu, yaitu letnan. Setelah Baden-Powell ditugaskan ke India,
Baden-Powell sempat berpindah dari kota satu ke kota yang lain, dari negara satu ke negara lain. Baden-Powell akhirnya bertugas di Mafeking, yaitu sebuah kota di pedalaman Afrika. Di kota inilah Baden-Powell menjadi terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya karena jasa-jasanya memimpin pertahanan kota Mafeking terhadap pengepungan bangsa Boer. Ya, selama kurang lebih dari 217 hari, yaitu pada tanggal 18 Oktober sampai tahun 1899 sampai dengan tanggal 18 Mei 1900, ya, karena jasa-jasanya tersebut pangkat Baden-Powell pun menjadi mayor langsung diangkat karena jasanya. Berita ini pun tersebar sampai ke negara Inggris, negara tempat kelahirannya Baden-Powell, dan membuat keluarganya senang dan pasti bangga. Selama di Afrika, Baden-Powell itu banyak melakukan petualangan, sehingga pengalaman-pengalamannya semakin bertambah. Karena keberanian Bapak Pandu mendapatkan julukan Impesa dari suku-suku yang ada di Afrika. Suku Julu, suku Asanti, suku Matabele. Kamu tahu nggak Impesa itu apa? Di sana itu diartikan adalah sebuah serigala yang tidak pernah tidur. Kenapa? Karena Baden-Powell selalu waspada, cekatan, dan berani, ya, termasuk tindakan yang mengambil kalung manik-manik dari Raja Dinujulu. Ya, setelah bertugas di Afrika pada tahun 1901, Bapak Pandu kembali ke tanah airnya di Inggris dan disambut besar-besaran oleh masyarakat Inggris. Lewat pengalamannya itu juga, kemudian Bapak Pandu menulis sebuah buku nih. Bukunya yang berjudul Eyes to Scouting. Pada tahun 1907, Baden-Powell mendapatkan undangan perkumpulan dari Baybridge yang dipimpin oleh Alex William Smith, yaitu untuk mengisahkan pengalamannya selama dia di Afrika, karena dia membanggakan mempertahankan kota itu. Kemudian dibuatlah sebuah perkemahan yang diikuti oleh 20 orang anggota yang dilaksanakan di Pulau Brownsea, Inggris. Setelah melaksanakan perkemahan, tak lama kemudian Baden-Powell pun menulis lagi sebuah buku yang berjudul Scouting for Boy. Buku inilah yang merupakan perkembangan kepanduan. Ya, dulu namanya kepanduan. Sampai di daerah-daerah jajahan pun buku ini tersebar. Sampai ke Eropa segala. Kemudian pada tahun 1910, Bapak Pandu pensiun dari kemiliteran dengan pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Bapak Pandu pensiun militer. Setelah Bapak Pandu pensiun, Bapak Pandu mulai berkonsentrasi untuk pengembangan kepanduan di dunia. Ya, pada tahun 1912, Bapak Pandu mengadakan penjelajahan keliling dunia untuk menemukan para pandu di berbagai negara. Pada tahun 1912 juga, Bapak Pandu ini menikah dengan wanita pilihannya, yaitu Miss Olive Santa Claire. Dan dia pun dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Peter, Heather, dan Betty. Pada tahun 1920, Baden-Powell mengadakan kegiatan kepanduan atau Jambore Dunia pertama kali yang berskala internasional, di mana di Olimpiade Hall, Inggris. Lewat kegiatan itu pun pada tanggal 16 Agustus tahun 1920 diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Dan Baden-Powell juga dianugerahkan gelar Lord Baden-Powell of Gilwell. Siapa yang memberikan? Itu adalah julukan dari Raja George ke-5, dijuluki dengan Baron.
Setelah jambore dunia, Bapak Pandu menghabiskan masa-masanya tinggal di Inggris selama 4 tahun. Kemudian dia kembali ke tanah yang amat dia cintai. Di mana? Di Afrika, yang dulu pernah dia jaga. Dan Badan Powell menghabiskan masa tuanya di sana. Dan akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Ya, kecepatan ya. Nanti bisa kamu ulang lagi ya dengan klik link YouTube-nya. Ya, kita akan melanjutkan lagi minggu depan dengan, kalau tadi kita membahas tentang Bapak Pandu Dunia, minggu depan kita akan membahas tentang Bapak Pandu Indonesia. Ya, Indonesia juga punya Bapak Pandu, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba kirim catatannya di Instagram kakak ya. Di situ ada ya Instagram kakak, cari aja. Oke? Mohon maaf jika kata-kata kakak kurang berkenan atau kata-kata kakak banyak salah atau kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kakak sekian, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.